Selamat datang sahabat bahagia, selamat datang di Rumah Bahagia, tempat kita mencoba untuk merubah cara pikir kita, bagaimana kita menjadi lebih tenang dan lebih nyaman dengan hidup kita. Saya Adri Basuki untuk Rumah Bahagia. Apa sih kegunaan senyum untuk hidup kita? Kadang-kadang dulu waktu saya pertama kali diajarkan oleh ayah saya, waktu itu umurnya kira-kira masih belasan tahun, saya tuh nggak ngerti kenapa ayah saya selalu bilang sama saya, Mas, saya dipanggil Mas biasanya di rumah karena saya anak nomor satu. Ayah saya bilang, Mas, bisa nggak kalau misalnya kamu lagi sekesal apapun, kamu harus tetap senyum. Kemudian saya tanya sama ayah saya, gimana caranya Pak? Karena kan mungkin saja hari itu saya juga moodnya sedang tidak bagus atau sedang ada masalah gitu ya. Cuma ya saya bilang, karena dengan kita tersenyum, kita selalu memberikan kenyamanan untuk orang-orang di sekitar kita, itu yang pertama. Dan ketika kita tersenyum, mungkin saja ada kebaikan-kebaikan atau hal-hal yang membuat kita menjadi lebih beruntung. Misalnya kita ketemu teman kita, terus teman kita memberikan hadiah mungkin, atau kesempatan mungkin, atau kerjasama. Jadi itu yang pertama dia bilang bahwa kenapa senyum itu penting. Kemudian dalam perjalanan saya juga nanya sama ayah saya, terus apa kegunaannya Pak dengan kita tersenyum? Nah, ayah saya juga bilang bahwa ketika kita tersenyum, toh masalah yang ada dalam hidup akan selalu ada. Masalah yang datang pada diri kita harus tetap diselesaikan. Dan dengan menampilkan raut muka yang mengkerut, kemudian misalnya tidak ramah dengan orang lain di sekitar kita, tentunya itu juga tidak akan menyelesaikan masalah hidup kita. Karena permasalahan pasti akan selalu datang dan kita harus menyelesaikannya dengan baik. Jadi ayah saya selalu bilang, ya daripada kamu mengkerut, daripada kamu menjadi tidak ramah, lebih baik kamu tetap tersenyum. Dan kamu membuka lebih banyak peluang dari hidup kamu. Selain itu juga menjadi berkah, karena senyuman kamu mungkin berarti banyak untuk orang lain. Itu yang diajarkan oleh saya. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kita tersenyum, kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa dengan tersenyum maka gitu ya, otot-otot kita yang di wajah itu menjadi lebih rileks, sehingga wajah kita jadi lebih muda atau jadi selalu segar. Dan yang saya pelajari lagi adalah ketika kita tersenyum, kita itu memberikan energi positif untuk diri kita dan juga untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi ketika kita tersenyum, kita akan membangkitkan rasa-rasa menyenangkan, kita akan membangkitkan ingatan-ingatan kita untuk bisa tersenyum. Dan tentunya pasti ingatan-ingatan itu adalah ingatan-ingatan yang menyenangkan, yang membuat kita merasa bahagia. Nah, buat sahabat bahagia mungkin agak sulit kalau misalnya lagi marah terus harus tersenyum. Pertama-tama saya juga merasa itu hal yang sulit. Tapi menurut saya semua itu bisa dilatih. Yang pertama, sesuai dengan metode rasa yang sebelumnya pernah saya jelaskan, adalah bagaimana kita mengingat-ingat atau mengembalikan rasa dari semua kejadian-kejadian yang menyenangkan dalam hidup kita. Sehingga ketika kita mengingat hal itu, ada bagian dari otak kita dan juga hati kita menjadi lebih senang, menjadi lebih bahagia, sehingga memudahkan kita tersenyum. Yang kedua yang bisa dilakukan adalah selalu melatih senyum dengan niat atau intention untuk kita membagikan energi positif untuk orang lain. Jadi saat ketemu siapapun yang kita kenal atau mungkin juga orang yang papasan sama kita memberikan senyum itu adalah bagian dari ibadah. Jadi senyum bisa memberikan kebaikan untuk diri kita dan juga untuk orang-orang di sekitar kita. Insya Allah atau mudah-mudahan senyum yang kita berikan bisa memberikan makna untuk orang-orang yang melihatnya dan juga bisa memberikan ketenangan. Jadi menurut saya senyum adalah salah satu tujuan dari hidup kita, menjadikan hidup kita bermanfaat dan berguna untuk orang lain.
Jadi coba bayangin ya, kalau misalnya kita ketemu orang, terus orangnya mungkin lagi punya masalah, kemudian kita menyapanya, terus memberikan senyuman, mungkin itu akan memberikan sesuatu atau berkah atau kebahagiaan untuk orang tersebut. Jadi berbuat kebaikan itu sekecil apapun pasti ada artinya, dan itu bisa membuat kita menjadi manusia yang jauh lebih tenang, jauh lebih bahagia, dan jauh lebih nyaman. Dan sahabat bahagia, kalau kita sudah mengerti bahwa senyum itu bagian dari ibadah, senyum itu bisa membangkitkan energi positif dalam diri kita, senyum itu juga bisa memberikan kebahagiaan untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi buat apa kita tidak tersenyum? Dan tersenyum itu gratis, tersenyum itu tidak harus menyusahkan orang lain. Karena menurut saya yang paling penting dalam hidup adalah bagaimana kita bermanfaat dan bagaimana kita terus bisa memberikan ketenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan untuk orang-orang di sekitar kita. Langkah senyum yang tadi saya bilang bisa dilatih juga setiap hari, yaitu dengan menuliskannya pada journaling. Jadi tulis, pas journaling tulis, saya akan tersenyum untuk orang-orang yang saya temui, karena saya tahu dengan tersenyum saya memberikan kebahagiaan atau memberikan kenyamanan dan ketenangan untuk orang-orang yang bertemu dengan saya. Dan percayalah, ketika kita membangun energi positif, salah satunya dengan senyum, kita pun akan mengundang energi-energi positif atau hal-hal baik dalam hidup kita, sehingga kita bisa merasa lebih tenang, lebih nyaman, lebih bahagia, dan tanpa kita sadari begitu banyak keinginan kita atau cita-cita kita bisa terwujud. Karena itulah prinsip dari law of attraction atau hukum tarik-menarik yang ada di semesta ini. Sahabat bahagia, semoga latihan senyum dan bagaimana kita mengartikan senyum, bagaimana kita memaknai senyum ini bisa dipraktekkan setiap hari. Karena menurut saya mindfulness itu tidak hanya dalam keadaan mata tertutup, tapi bagaimana kita mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bangun terus energi positifnya, bangun terus kenyamanan dan kebahagiaan dalam diri kita, karena hal itulah yang akan berdampak untuk orang-orang di sekitar kita. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat. Untuk sahabat bahagia, boleh tolong subscribe atau berbagi dengan teman-temannya. Untuk sahabat bahagia yang ingin bertanya, boleh taruh di kolom komentar atau bisa langsung DM di Poema Bahagia. Saya akan berusaha selalu menjawab, karena dengan kita saling berbagi pengalaman, berbagi informasi, berbagi rasa, itu akan membuat kita menjadi manusia-manusia yang jauh lebih bahagia dan jauh bisa menikmati hidup. Sahabat bahagia, sampai ketemu di video-video berikutnya. Semoga bermanfaat, selamat berproses. Semoga proses kita bersama-sama menjadi manusia yang lebih bahagia bisa selalu terjadi setiap harinya, karena proses ini memang bukan untuk sekali, tapi harus dilakukan terus-menerus agar menjadi sebuah kebiasaan yang tersimpan di alam bawah sadar kita. Sahabat bahagia, selamat menjalani hari.